Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Jihan Karmel Nurfala dengan NPM 21122110066. Di sini saya akan memaparkan mengenai research background dari jurnal yang akan saya buat. Jurnalnya berjudul Analisis Risiko Kecelakaan Kerja pada Pekerjaan Erection Girder PCI Jembatan Proyek Jalan Tol menggunakan metode Job Safety Analysis atau JSA. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai problem statement-nya. Di sini, problem statement-nya adalah kecelakaan kerja dalam proyek konstruksi jembatan seringkali terjadi akibat berbagai faktor, seperti kurangnya identifikasi risiko kecelakaan, kurangnya prosedur keselamatan kerja, serta lingkungan kerja yang juga berbahaya. Salah satu tahap kritis dalam pembangunan jembatan adalah pada pekerjaan erection girder, utamanya dalam pekerjaan erection girder PCI jembatan. Karena pada pekerjaan ini melibatkan banyak sekali penggunaan alat berat seperti kren ataupun crawler kren dan juga prosedur pekerjaan yang sangat kompleks. Oleh karena itu, penting sekali untuk menganalisis dan juga mengidentifikasi potensi risiko kecelakaan kerja pada tahapan pekerjaan ini. Hal ini dilakukan untuk mengurangi angka kecelakaan dan juga meningkatkan keselamatan kerja para pekerja konstruksi. Namun, penerapan metode analisis risiko yang efektif seperti metode Job Safety Analysis atau JSA masih belum optimal dilakukan dalam praktik di lapangan. Selanjutnya ada beberapa literatur review yang akan saya paparkan. Di sini yang pertama ada menurut Hartono et al. Tahun 2023, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004, jembatan merupakan fasilitas penting yang berfungsi sebagai penghubung antar wilayah, baik untuk mendukung aspek sosial maupun aspek keberlanjutan ekonomi di suatu daerah, ataupun sekedar untuk menghubungkan jalan yang terputus oleh sungai. Proses pembangunan jembatan seringkali melibatkan penggunaan alat berat dan dapat menciptakan potensi bahaya di area proyek. Potensi bahaya ini muncul akibat proses konstruksi serta mobilitas kendaraan yang keluar masuk lokasi proyek. Potensi bahaya tersebut dapat mengancam keselamatan para pekerja proyek maupun masyarakat di sekitar area tersebut. Yang kedua, ada menurut Nugraha dan Rohman tahun 2022, pada tahun 2020, angka kecelakaan kerja pada bidang konstruksi meningkat dari 144.000 kasus pada tahun 2019 menjadi 177.000 kasus pada tahun 2020. Hal ini mengakibatkan banyak perusahaan belum berlisensi Zero Accident. Pada tahun 2017 sampai dengan 2021 terdapat 6 insiden kecelakaan kerja saat pekerjaan erection girder di Indonesia. Yang ketiga ada menurut Salsabila tahun 2019, dijelaskan bahwa penerapan Job Safety Analysis atau JSA ini menjadi penting untuk mengidentifikasi potensi bahaya dalam setiap aktivitas kerja dan menentukan langkah pengendaliannya. Prioritas penerapan JSA ini diberikan pada aktivitas dengan tingkat kecelakaan yang tinggi atau sering terjadi seperti pada pekerjaan erection girder. Selanjutnya, ada menurut Umaindra dan Saptadi tahun 2022. Manfaat utama dari pengembangan Job Safety Analysis atau JSA ini dapat dilihat pada tahap persiapannya, di mana JSA membantu mengidentifikasi bahaya yang sebelumnya tidak terdeteksi, serta menambah pemahaman mengenai potensi bahaya, dampaknya, dan cara pengendalian yang tepat. Selain itu, JSA juga berperan dalam meningkatkan kesadaran keselamatan dan kesehatan di kalangan para pekerja konstruksi, serta memperkuat komunikasi antara pekerja dan juga pengawas. Hal ini berkontribusi pada penciptaan lingkungan kerja yang lebih aman dengan adanya pertukaran informasi yang lebih baik mengenai risiko dan langkah-langkah pencegahannya. Selanjutnya ada research gap. Research gap-nya di sini adalah meskipun terdapat banyak penelitian yang membahas mengenai job safety analysis di sektor konstruksi, penelitian yang terfokus pada penerapan JSA pada pekerjaan erection girder PCI jembatan proyek jalan tol masih sangat terbatas. Selain itu, analisis risiko yang terfokus pada tahap spesifik seperti ini
Dengan mempertimbangkan berbagai faktor, masih belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi risiko kecelakaan kerja dengan menggunakan pendekatan Job Safety Analysis pada pekerjaan erection girder PCI. Selanjutnya, ada significance of the research. Penelitian ini sangat penting karena dapat memberikan wawasan tentang bagaimana penerapan metode job safety analysis dapat membantu memitigasi risiko kecelakaan pada pekerjaan erection girder PCI dalam proyek pembangunan jembatan jalan tol. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis yang dapat digunakan oleh kontraktor dan pengelola proyek dalam merancang prosedur keselamatan yang lebih baik, serta mengurangi angka kecelakaan dan meningkatkan keselamatan kerja secara keseluruhan di industri konstruksi. Berikutnya, ada objective of the research. Di sini ada 3. Yang pertama, menganalisis risiko kecelakaan kerja yang terjadi selama pekerjaan erection girder PCI pada proyek jalan tol menggunakan metode Job Safety Analysis atau JSA. Yang kedua, mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko yang terkait dengan setiap langkah dalam pekerjaan erection girder. Yang ketiga, memberikan kontribusi bagi peningkatan keselamatan kerja dalam proyek konstruksi jembatan dengan pendekatan berbasis analisis risiko. Selanjutnya, ada beberapa referensi yang saya gunakan di sini. Saya menggunakan 20 referensi. Untuk membuat referensinya, saya menggunakan bantuan aplikasi Reference Manager yaitu Mendeley. Nah, bagaimana sih cara membuat referensi di aplikasi Mendeley? Akan saya tutorialkan bagaimana cara membuatnya. Baik, untuk membuat referensi di Mendeley Reference Manager, pertama-tama kita pergi ke Google Scholar terlebih dahulu untuk mencari jurnal yang akan kita jadikan bahan referensi. Nah, misalkan kita mencari jurnal mengenai transportasi. Oke. Di sini ada rentang. Kita dapat memilih rentang dari tahun berapa saja gitu. Di sini saya pilih dari 2020. Kemudian saya coba untuk download jurnal yang ini. Kita scroll, di sini ada PDF-nya. Kita download terlebih dahulu jurnalnya. Apabila jurnal sudah terdownload, kita buka aplikasi Mendeley-nya. Seperti ini tampilannya. Kemudian kita split layar, jadi jadikan 2 agar lebih mudah. Karena cara untuk menambahkan referensi ke Mendeley itu kita drag. Seperti ini, tinggal kita copy. Oke, setelah itu akan ada uploading file. Kita tunggu sampai dengan berhasil. Apabila sudah berhasil, akan muncul jurnal yang tadi kita akan jadikan bahan referensi gitu. Selanjutnya, apabila akan kita tambahkan di karya tulis ataupun jurnal yang akan kita buat di referensi, di sini pastikan bahwa Mendeley kita itu sudah sudah terinstall dan juga sudah terafiliasi dengan Microsoft Word-nya gitu. Di sini akan ada Mendeley site. Dimisalkan kita mensitasi beberapa kalimat dari jurnal yang sudah kita cari tadi. Oke, kita buka terlebih dahulu Mendeley site-nya. Nanti di sini akan muncul referensi dari Mendeley yang kita punya di aplikasi gitu. Nah, apabila masih belum muncul juga referensinya, kita dapat merefresh, disynchronize gitu. Nah, ini adalah jurnal yang tadi kita unduh. Nah, untuk menambahkan citasi, kita dapat langsung insert citation seperti ini. Oke. Dan apabila kita ingin menambahkan daftar pustaka, kita bisa klik 3 di sini dan insert bibliografi, kemudian continue, nanti akan muncul uh, daftar pustaka atau referensinya gitu. Nah, apabila kita ingin mengubah style, karena di Mendeley ini terdapat beberapa style, di sini ada citation settings, kita tinggal change stylenya.
Di sini ada banyak sekali style yang berbeda. Kita ganti kepada style fun cover misalnya. Nah, ini akan otomatis terubah seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya harap video yang saya buat ini dapat membantu teman-teman dalam menggunakan aplikasi Reference Manager untuk memudahkan teman-teman membuat referensi gitu. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.